Yang terhormat Bapak Pengawas Wilayah 1 Kecamatan Mamuju atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Nur Ardianti, SPD MPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Jawa Barat, serta para Dewan Guru SD Negeri 4 Mamuju yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah dengan salawat yang selalu kita lantunkan kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun acara pada pagi hari ini adalah yang pertama sambutan oleh Bapak Pengawas Wilayah 1 Kecamatan Mamuju atau yang mewakili kepada Ibu Haja Kurdian SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada warga SD Negeri Nomor 4 Mamuju, khususnya Ibu Nur Ardianti, SPD MPD, yang telah mengembangkan ilmunya lewat kegiatan diseminasi budaya positif. Kesempatan ini pertama-tama permohonan maaf saya sampaikan kepada Bapak Ibu karena sesuatu hal sehingga Bapak Pengawas tidak sempat hadir di kegiatan kita ini. Bapak Ibu, pada dasarnya kegiatan sangat bermanfaat bagi kita semua karena akan banyak ilmu yang kita akan dapatkan nantinya. Maka dari saya mohon Bapak Ibu tetap semangat mengikuti kegiatan ini sampai selesai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi ini saya buka di forum kelompok kerja Guru Mario Rio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Ardianti, SPD MPD selaku calon guru penggerak Angkatan Jawa Barat, yaitu diseminasi budaya positif Kakak Garmini Mario Rio SD Negeri 4 Mamuju. Dengan ini disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Ibu yang mewakili Pak Pengawas. Terima kasih Ibu telah membuka kegiatan ini, dan saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan guru
yang sempat hadir pada aktivitas ini. Saya pikir di sini kegiatan ini mungkin banyak ya, karena ini hari yang libur, tapi pada 1 Juli kita habis upacara, pasti banyak kegiatan lain. Tapi saya ucapkan terima kasih sudah bisa hadir di kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, santai saja. Saya izin perkenalkan, untuk diseminasi budaya positif ini adalah diseminasi itu pengimbasan Bapak Ibu. Jadi izin saya bukan berdiri di sini saya merasa lebih dari Ibu, tidak. Di kiraan ini ada ilmu yang kita akan sharing bersama, jadi santai saja. Karena tugas diseminasi ini merupakan tugas tagihan saya sebagai calon guru penggerak, di mana kegiatan ini harus mendesignasikan atau mengimbaskan selama saya mempelajari materi di budaya positif ini. Baik Bapak Ibu, santai saja ya Bapak Ibu. Ya. Kalau kita jalan, kita ingin melakukan sesuatu, kita butuh tujuan tidak Ibu? Butuh ya. Ya, maka dari itu kegiatan tujuan hari ini yaitu pertama yaitu guru dapat memahami bagaimana sih itu makna ataupun budaya positif itu. Kedua, guru dapat memahami teori motivasi dan hukuman serta restitusi. Keempat, guru dapat membuat keyakinan kelas. Itu tujuan kita hari ini, Bu. Selanjutnya, sebelum kita melakukan aktivitas, alangkah baiknya kalau kita buat kesepakatannya, Bapak Ibu. Sebenarnya dalam membuat kesepakatan ini harus kita berdiskusi, tapi karena waktu, jadi saya buatkan. Kalau kita membuat kesempatan kelas, itu anak-anak atau peserta kita sepakat. Bapak Ibu memberikan masukan apa yang disepakati, tapi ini mohon maaf saya buat sendiri dulu. Ya, untuk kesempatan kita hari ini yaitu pertama mengikuti kegiatan dengan baik dan fokus tentunya Bapak Ibu ya. Kedua, jika ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Ketiga, jika ingin ke kamar kecil atau toilet silahkan. Jangan ditahan Bapak Ibu. Kalau ditahan jadi penyakit. Ya. Dan keempat, selalu semangat sampai akhir kegiatan. Sepakat Ibu-ibu? Sepakat. Iya, sepakat ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ada sedikit oleh-oleh dari saya. Pertanyaan, tolong dijawab, tolong dibantu. Bagaimana pemahaman Bapak Ibu selama ini tentang hukuman? Bisa saya dibantu untuk menjawab ya, Ibu-ibu ya? Ini ada pertanyaan pemantik Ibu. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Siapa yang bisa bantu jawab? Bisa? Iya. Amin. Dapat Ibu. Dapat? Iya. Iya. Sesuai ya. Alasannya Ibu bilang apa? Sesuai tergantung dari kesalahan apa yang diperbuat oleh anak. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu Ibu Nasma, terima kasih Ibu. Jadi Ibu Nasma mengatakan bisa Ibu, dapat. Karena tergantung dengan kesalahan anak-anak. Hukuman apa yang diberikan. Ya. Terima kasih Bu Nasma. Selanjutnya pertanyaan pemantik kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan kelas dapat meningkatkan disiplin anak? Siapa yang mau menjawab? Oke, terima kasih. Gimana pendapatnya? Menurut pendapat saya bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan kelas dan mendisiplinkan anak-anak itu bagus, karena dampak yang akan diperoleh anak adalah dia akan merasa jera dan merasa terbebani jika di lain kesempatan dia akan melakukan kesalahan, maka dia akan lebih berhati-hati. Barangkali itu Bu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri ya.
jawaban Ibu Sri katanya bisa. Ya, kita kunci jawaban Ibu semua, nanti kita akan menemukan jawabannya setelah materi ini. Dan ketiga, apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi terhadap anak, kepada anak? Ada yang bisa? Ya, oke. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi kepada anak, yaitu bisa, sangat bisa, supaya anak terus termotivasi untuk bergiat belajar karena di sini dia diberikan penghargaan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kata Ibu Andi bisa, ya bisa diberikan penghargaan Bu, karena untuk meningkatkan daya belajar atau motivasi untuk tetap lebih semangat Bu ya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk jawaban ibu-ibu tadi, ibu cantik semua, saya kunci, nanti kita akan mendapatkan jawaban dari materi ini. Baik, bisa dilanjut Bapak Ibu? Oke. Ya, ada pun agenda untuk kegiatan hari ini, yaitu nanti Bapak Ibu kita akan mengetahui apa sih pengertian disiplin dan nilai kebijakan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, itu 5 posisi kontrol guru. Dan keenam, segitiga restitusi. Ini mungkin salah ketiga, maklum Bu, malam-malam diketik tadi ini. Jadi itu 6 Bu ya. Jadi kedepannya ini kita akan mendapatkan pelajaran atau ilmu dari sains seri ya, ilmu dari saya yang saya dapatkan 6 materi ini. Jadi saya mohon tetap sabar ya, mengikuti kegiatan ini. Santai saja Ibu ya. Baik. Budaya positif. Pengertian dari budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Sebenarnya Bapak Ibu, budaya positif itu sudah kita lakukan. Benar tidak? Sudah ya? Sebab kita hampir berpuluh-puluh tahun seperti KB Ibu Kurnia mungkin sudah melakukan, tapi namanya kami tidak tahu. Saya baca-baca materinya ternyata iya sama-sama saya sudah melakukan ini. Tapi namanya baru saya, oh itu yang dikatakan budaya positif. Ya, kebiasaan apa? Kebiasaan yang baik, Bapak Ibu. Kebiasaan apa yang biasa dilakukan anak yang baik-baik? Siapa yang bisa? Tabe, kebiasaan apa Bu? Memberi salam. Tabe, apa lagi yang dilakukan Ibu di sekolah kita? Kebiasaan baik. Jika lewat permisi itu salah satu kebiasaan. Ini yang akan kita mau munculkan di sekolah kita. Ya Bu ya. Yang mengunjukkan itu siapa? Ya jelas kita guru dulu. Baru mengikut ke siswa. Baik. Ya. Nah, di budaya positif ini apa sih manfaatnya? Nah, manfaat di budaya positif itu lingkungan menjadi positif. Kedua, lingkungan nyaman. Ketiga, lingkungan aman. Ketika kita konsisten melaksanakan budaya positif, maka ketiga ini akan nampak Ibu ya, lingkungan positif. Lingkungan positif itu yang bagaimana Ibu? Ada yang bisa jawab? Bantu saya. Yang bagaimana itu lingkungan positif? Ya? Bagaimana? Ada? Satu saja Bu, ayo kita sama-sama berbicara. Ada? Kalau lingkungan positif bisa saya dibantu yang bagaimana? Kalau lingkungan nyaman yang bagaimana Ibu? Nyaman ke siswa berarti kelas kita bersih. Lingkungan bersih, tidak ada sampah, ya. Oke. Terus lingkungan aman, yang bagaimana itu Bu? Tidak ada keributan, ya, tidak ada perkelahian sana sini, tidak ada yang berbicara kasar, ya. Nah, lingkungan positif itu lingkungan di mana guru dan siswa saling berempati. Positif, tidak ada yang saling apa ya, kalau saya contohkan di guru ya, tidak ada yang
saling sikut mengikut, tidak ada geng-geng misalkan. Itu untuk guru. Nah untuk anak ya bisa diterapkan juga, ya. Jadi tidak ada peta-peta dari kita. Semua sama, misalkan guru honorer dengan guru P3K atau guru senior. Kalau senior jangan dikasih itu dia, apa dia guru senior, guru honorer, jadi jangan begitu Bu, ya. Haruslah kita sama, ambillah dia, ya. Itulah intinya. Jadi budaya positif itu adanya kolaborasi, kerjasama Bapak Ibu. Bisa dipahami Bu? Iya. Selanjutnya, ya, ini ada sedikit yang kita mau lakukan, santai saja Ibu. Silakan cari teman di sampingnya yang berpasangan. Oke, bisa di sini, bisa sama Ibu. Tambah Ibu, silakan masuk Ibu. Ini ya silakan, tidak apa-apa Ibu tadi. Mungkin bisa di sini Ibu ya. Ada pasangan? Oh iya. Iya, yang ada saja. Nanti bisa di sini mungkin Pak. Sini cari pasangan, oke? Baik. Bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan? Oke, sekarang kita akan praktekkan. Anda dan teman Anda akan melakukan suatu percobaan buka. Bukan buka apa ya? Buka. Ya. Jangan tanda kutip buka apa itu Ibu? Buka apa? Ya. Sekarang kita di sini. Maaf. Silakan Ibu pejamkan mata dulu. Genggam tangannya. Genggam tangannya. Baik tangan kiri mau tangan kanan. Silakan Ibu ingat apa yang berharga di diri Ibu. Apa yang paling berharga, yang paling Ibu sayangi, paling Ibu sukai, paling Ibu cintai, baik berupa harta, baik berupa suami, baik berupa perhiasan, emas, apapun, mobil, motor, silakan dipegang. Nah sekarang sudah Bapak Ibu, sudah dipegang itu semua, sudah ada di benak Ibu yang Ibu sayangi. Sekarang buka matanya. Nah tugas yang di samping, tugas yang di samping, silakan membujuk temannya untuk bisa memberikan apa yang digenggam temannya. Silakan bujuk dia. Jadi Ibu bujuk, apakah bujuknya bisa dirayu, apakah bujuknya bisa, ataupun bujuknya digertak atau dimana. Buka, coba silakan minta itu yang digenggam temannya. Silakan. Kalau Ibu kita dulu, ya, silakan. Silakan. Bagaimana kata-kata? Silakan Ibu. Ibu bujuk sini, minta apa yang digenggam Ibu punya. Apa yang diminta? Belum konek ya Bu. Ya, coba. Silakan. Tidak minta itu apa yang digenggam itu. Kan saya bilang jaga itu apa yang dikasih. Jangan ditanya Ibu, minta. Ya. Baik. Minta. Bisa enggak dibuka? Belum membuka itu mantap Bu. Apa rasanya Ibu tidak membuka? Alasannya minta Ibu membuka. Ibu mau buka. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bisa dalam hati saja Ibu. Bagaimana reaksi temannya? Ada yang membuka? Ada yang membuka Bu ya? Siapa membuka? Mau dikasih harta, mau dikasih suaminya? Mau tidak? Mau. Jadi semua ditutup ya? Apa alasannya Ibu menutup? Alasan saya menutup karena ada sesuatu yang ada di dalam hatiku yang saya tidak bisa memberikan kepada orang lain. Oh iya, betul ya. Dia. Kalau Ibu bisa kasih Bu. Ibu bisa kasih Bu, tapi kasih. Bagaimana Ibu mau buka Ibu? Gimana Ibu? Tidak buka? Saya tidak membuka karena Ya. Pokoknya gimana? karena ada yang saya sayangi. Oke, iya. Berarti intinya tidak ada yang membuka ya? Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu yang tidak membuka itu wajar saja. Begitu pula dengan siswa kita Ibu. Biar kita suruh kiri kanan, kalau dia tidak mau, dia tidak mau.
Jadi siapa yang kira-kira yang mengontrol? Kita atau diri sendiri? Diri sendiri, betul Ibu? Yang mengontrol kita sendiri. Biar nggak disuruh kepala sekolah begini kau udah mau tak? Karena saya punya sendiri prinsip. Tapi jangan jauh, kita kan bawahan. Bahkan saya anak-anak, kamu begini, kenapa yang bisa datang? Ini Bu, kenapa bisa tidak kerjakan? Tidak mau Bu, kenapa bisa? Ada prinsip dibawa dalam rumah. Jadi siapa yang kira-kira mengontrol? Kita sendiri yang memegang kontrol kepala tangan kita. Anak-anak pun begitu di dalam kelas Ibu. Jangan dipaksakan Ibu. Ya, jangan harus mau kita ini nih. Ya. Karena mereka tuh punya pegangan juga, ada alasan sampai dia tidak mau. Nah dari itu kita akan mengikuti langkah-langkah ini, kita akan membuka bagaimana anak itu bisa mau mengikuti kita. Ada tekniknya Ibu. Baik, membuka menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasarnya kita. Ya. Baik, selanjutnya di perubahan paradigma teori kontrol. Apa sih artinya paradigma? Paradigma itu Bu, pemikiran. Ya. Pemikiran teori kontrol. Dulu paradigma pemikiran kita itu teori kontrol itu kita beranggapan ilusi. Apa arti ilusi Ibu? Ada yang bisa tahu? Tanya ilusi apa Ibu? Hayalan bahwa guru itu mengontrol murid. Betul apa tidak? Tidak Ibu. Tidak, ilusi, hanya ilusi. Saya tidak bisa kontrol anak Ibu. Iya, kontrol itu hanya sesaat 2 menit. Besok lagi sebentar hancur lagi. Iya tidak? Ya. Dirasakan deh. Saya juga rasakan Bu sebagai guru. Ya, jadi itu ilusi ya, bahwa kita beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol anak. Sebenarnya tidak Ibu. Karena anak-anak hanya sesaat saya ketemu. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau kita guru iya, kita beranggapan bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tapi tidak Ibu. Itu hanya ilusi saja. Hanya hayalan seorang guru. Apalagi ilusi bahwa bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kritik ini begini, karena begini, menguatkan karakter itu. Sebenarnya tidak Ibu, itu hanya ilusi saja. Ya. Dan selanjutnya itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang memaksa. Ya orang memaksa, karena kita merasa guru, ya kita memaksa ke siswa. Tidak Ibu. Sebenarnya jangan dipaksa-paksakan Ibu. Ya. Hanya ilusi, ini semua hanya ilusi. Guru-guru yang saya juga merasa itu pernah merasakan begini, ternyata ini salah. Ya, pemikiran yang salah seorang guru. Ya. Ilusi yang mengontrol bahwa kita memang ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jangan Bu. Mentang-mentang guru senior. Ada juga angkat dulu teh. Ketika Kak Dina Bu, anak-anaknya. Maaf Ibu. Ya. Ya, betul. Saya maaf. Kepala sekolah juga mungkin ada halnya untuk memaksakan, itu kan ada alasan untuk umurnya sendiri. Tapi kalau saya kepala sekolah, kalau jangan memaksakan anggotanya. Jadi lihat saja apa alasannya. Ya, saya sebagai guru. Sampai di sini bisa dipahami Bu? Bisa. Ya, inilah pemikiran dulu, pemikiran kita saat ini, ya. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus dan teori kontrol. Stimulus respon itu adalah pemikiran yang dulu Ibu, guru yang dulu. Kita memakai namanya stimulus respon. Nah sekarang itu dinamakan teori kontrol. Nah siapa yang sesungguhnya memiliki teori kontrol? Kita bisa lihat perbedaannya. Tapi kita lihat stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Betul tidak dulu kita? Ya. Itu pemikiran kita dulu sebagai guru. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang
lain tentang dunia. Tidak lagi kita seperti begini Bu, Bapak Ibu. Kalau kita memakai helm, kita memakai helm, apa tujuannya? Melindungi kepala, bukan takut polisi. Salah juga ya. Mematuhi peraturan. Iya. Terus di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita tidak harus harus berubah. Kok harus begini? Ya, di teori lama, sekarang teori kontrol itu berusaha kita memahami pandangan orang lain. Apa sih maksudnya sampai dia memakai helm? Apa maksudnya kenapa tidak pakai helm? Jadi harus kita pahami apa dulu. Jadi kalau ada sekalian anak-anak kita jangan kenapa begini? Ya misalkan. Ya. Nah kedua, stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dulu kalau jelek ini dia lakukan, pukul temannya, tidak kerja PR, itu sudah salah. Betul tidak? Kita beranggap, iya. Kalau sudah tidak kerjakan, apalagi tidak menyapu kelas, itu salah. Itu pemikiran lama. Nah sekarang di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Saya bisa contohkan, misalkan pencuri, dia ambil barangnya orang. Kita harus tanya dulu, pasti ada atau diambil makanannya. Apa tujuannya diambil makanan? Mungkin dia lapar, kasihan. Ya, betul tidak? Betul tidak? Jadi mencuri itu tidak hanya perbuatan jelek juga kita toh pencuri, peluka kok. Teman-teman suka pukul temannya, tapi harus tahu apa tujuannya memukul nak. Kenapa dipukul Ki? Kenapa diambil barangnya? Pasti ada tujuannya. Benar tidak Ibu? Itulah di teori kontrol Ibu. Nah selanjutnya lagi, pemikiran stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Kan kita selalu begini. Kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sebagai guru itu beranggapan bahwa ini anak saya bisa kontrol ini semua. Benar tidak? Kita bisa kontrol, gampang. Biar berapa siswa saya bisa. Saya juga beranggapan begitu Bu. Ternyata itu pemikiran stimulus respon. Iya, betul sekali, ilusi. Baik sekarang 1 menit, tapi tunggu 5 menit kemudian bagaimana nak? Ibu Bapak? Berubah tidak? Berubah ya? Begitu juga Bu. Jadi kalau di teori kontrol yang kita akan dapatkan ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita yang bisa, diri kita yang bisa mengontrol kita. Ya? Ya. Selanjutnya lagi Bapak Ibu. Pemaksaan ada pada suatu bujukan yang gagal. Yang bagaimana pemaksaan yang ada bujukan yang gagal? Misalkan kita sudah bujuk-bujuk nih tapi gagal, kita paksa gitu. Biasa begitu Bapak Ibu? Biasa? Kami minat pergi minat, tapi tidak mau. Dari tadi saya suruh, misalkan. Ya, itu maksudnya. Nah, untuk teori kontrol itu kita berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita adakan diskusi. Apa sih maunya? Mau apa kita? Ya, kenapa kita bisa begini? Mau tak apa? Itu Ibu. Nah. Terus ketika dia apalagi yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau kita dulu ya menang kalah, siapa kalah siapa menang. Sekarang untuk teori kontrol tidak, semua win-win solution, semua ada menang, tidak ada kalah. Saya bisa contohkan bisa anak-anak berkelahi, anak-anak itu harus ada, semua merasakan puas, tidak ada salah, tidak ada benar, semua menang. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Iya, itulah teori kontrol. Jadi perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol itu jauh berbeda Bapak Ibu. Inilah yang sebagai tugas guru kita harus merubah paradigma berpikir kita. Bu ya? Oke? Kenapa kayaknya termenung berpikir ya? Pengalamannya 20 tahun mengajar. Diresapi ya Bu ya? Bilang Ibu kalau saya cepat Bu ya? Oke, selanjutnya. Apa sih itu makna disiplin? Disiplin adalah kemampuan
memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai apa? Nilai-nilai? Iya, nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Iya, disiplin itu diri sendiri. Saya bisa kasih contoh itu. Misalkan kita sebagai guru, kita dapat piket tiap Senin. Saya tujuannya datang itu, saya takut karena kepala sekolah yang lihat kan nanti dilihat CCTV. Itu hanya belum disiplin kayak begitu Ibu. Tetapi ketika kita dalam hati, ya Allah, saya mau dicontoh siswaku untuk saya tepat waktu datang, memberikan salaman, itu baru sudah dibilang budaya disiplin Ibu. Jadi ada dari diri sendiri, jangan karena orang lain kita berbuat. Bisa dipahami? Bisa. Ya, ketika misalkan membudaya ya, budaya positif. Ketika anak-anak itu tanpa kita suruh menyapu di dalam kelas, bukan karena dia melihat guru, karena dari dalam hati diri sendiri. Tak bersihkan kelas, udah kotor. Kalau tanpa kita suruhkan berperintah dia lakukan, itu sudah bisa membudaya Ibu. Budaya positif namanya. Bisa dipahami Bu? Oke, selanjutnya. Nah, tadi ada bilang nilai-nilai universal, nilai-nilai mengacu pada nilai-nilai. Nah, untuk di kurikulum Merdeka ini, nilai-nilai yang akan kita munculkan yaitu nilai-nilai positif ya Bu ya, nilai-nilai dan maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Sifat-sifat apa itu dari kebajikan Ibu? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sifat-sifat positif, bukan sifat negatif. Nah, untuk di kurikulum Merdeka, masih ingat nilai-nilai apa yang kita mau tanamkan di siswa dan diri kita sebagai guru? Ada 6 ya dimensi. Pertama apa Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Beriman dan bertakwa. Kedua Ibu? Mandiri. Ketiga? Bernalar kritis. Keempat? Kelima? Iya. Nilai-nilai ini dari diri kita dan siswa juga Ibu. Beriman dan bertakwa. Ketika sudah saatnya sholat, harus kita sholat. Menghargai tetap teman yang walaupun berbeda agama, berbeda suku. Jangan orang Papua jangan berteman. Bukan karena dia hitam merona, hitam putih, hitam merona, merah. Ya, tidak mau berteman. Ya, itu. Terus mandiri. Nah, kalau sebagai guru Bu, mandiri harus mandiri, tidak perintah lagi teman minta tolong adik perintah dulu Bu. Misalkan mandiri Ibu, kenapa bisa si A Ibu itu bisa, kenapa tidak? Sama ilmuku, sama-sama saya SPD, sama-sama sekolahku, bahkan saya UNM misalkan. Ya Bapak Ibu, mandiri, coba kita mandiri. Ketika mandiri itu sudah ada di diri kita, insya Allah itu siswa juga bisa ikut Ibu. Ya, kalau di siswa yang mandiri itu sudah bisa datang ke sekolah dan diantar, ya bisa pakai baju sendiri untuk di ranah siswa. Kalau di ranah guru, mandiri itu yang seperti tadi saya katakan, mandiri Ibu. Bisa mandiri Ibu ya? Insya Allah bisa. Pelan-pelan Pak Bu, sorry. Bernalar kritis. Nah, bernalar kritis. Anak-anak itu kita nilai-nilai apa lagi bernalar kritis? Berkritis, saya mengeluarkan pendapat seperti seorang guru. Bisa Ibu meluangkan kepala sekolah, saya tidak setuju Bu. Karena apa? Berpikir saja. Ya, kalau anak-anak bernalar kritis, kenapa bisa Ki? Karena begini Bu. Coba kamu lakukan. Bernalar, dia mengembangkan untuk penalarannya. Kritis dia. Kenapa bisa begini Bu gambarnya? Misalkan kenapa bisa warna hitam tidak merah? Itu kan kritis. Ibu kenapa Ki baju coklat tapi teman-teman tak pakai batik? Itu kan cara kritis kan? Kenapa guru-guru itu Bu begini? Kenapa tidak Ibu? Misalkan. Atau bilang Ibu kelasnya si B itu bagus Ibu. Kenapa kita kelas tidak bagus? Karena kurang kritis namanya. Ya. Itu yang kita akan munculkan ke jiwa anak-anak kita Bu. Terutama sebelumnya itu ke jiwa guru sebelumnya Bu. Bisa dipahami Bu ya?
selanjutnya kebinekaan dan bergotong royong dan kreatif. Itu nilai-nilai yang akan kita munculkan Ibu di budaya positif ini. Nah, kita lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ada lagi materi baru. Ada teori motivasi dan perilaku manusia. Nah, di teori perilaku manusia, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu hanya motivasi eksternal yang saya katakan tadi. Masih pengaruh dari luar sih. Saya datang terlambat, saya tidak mau terlambat karena saya dilihat kepala sekolah misalkan. Saya mau cepat-cepat begini, saya takut kepala sekolah. Artinya dia apa ya Bu? Dia melakukan karena ada yang dia takuti. Itu masih motivasi eksternal, ya. Terus apa lagi Bu? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu masih motivasi eksternal Bu. Kalau saya bantu ini, saya dikasih imbalan deh. Misalkan, saya bersihkan, saya kasih dulu apa ya? Misalkan apa yang bisa Ibu beri contoh? Untuk mendapatkan imbalan dari orang institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya lakukan. Misalkan bagaimana Ibu? Di kelas kita ada yang bisa, anak-anak. Bagaimana? Ada? Masih abu-abu Ibu. Iya, artinya di sini Bu, saya lakukan itu karena saya ada imbalan, berarti belum ikhlas. Ya, itu masih motivasi eksternal dari dirinya. Saya begini karena saya mau lakukan ini supaya saya dikasih pujian sama ibu guru deh, misalkan. Itu masih pengaruh masalah. Nah, yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya bisa melakukannya. Inilah yang dibutuhkan tadi yang saya sebutkan, motivasi internal. Jadi untuk menciptakan tujuan disiplin positif itu dari diri sendiri. Intinya Bu, dari diri sendiri. Ya, ketika Ibu melakukan sesuatu, yang tadi saya katakan tadi, pakai helm. Apa tujuan tak pakai helm? Takut ke polisi. Takut polisi, kalau ada polisi buka helm kok. Iya tidak Ibu? Ya. Kalau dari polisi buka helm kok. Nah, tapi ketika kita niat, Bismillahirrahmanirrahim, ada istriku, ada anakku di rumah, ada yang menunggu saya. Saya harus jaga keselamatan saya harus memakai helm. Nah, di motivasi internal inilah yang akan kita capai di tujuan positif. Di disiplin positif. Bisa dipahami? Jadi untuk di atas itu ya kita seminimal lah kita mengurangi motivasi eksternal dari kita. Tak usah, bahkan kalau bisa menghilangkan ini pengaruh dari luar, dari diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Bisa Bu ya? Oke. Selanjutnya waktunya ada ya. Nah, sini ada hukuman dan penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Nah, kita lihat dulu. Tadi ada pertanyaan romantik nih. Nah, bisa dijawab ya. Bisa nanti terjawab. Nah, hukuman. Apa sih itu hukuman? Pada anak, hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Artinya di sini Bu, bagaimana? Kalau hukuman itu langsung ya. Kalau dia kesalahan langsung kita hukum kan? Tiba-tiba tidak? Tiba-tiba. Tidak ada terencana dari rumah. Saya mau harus pukul, bukan hukuman. Tunggu sudah rencanakan itu. Ya, tapi kalau pas dia tabrak gurunya, langsung kita itu bilang, itu yang dibilang tiba-tiba Bu, tidak terencana. Itu hukuman. Apalagi yang dikatakan hukuman? Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau mengarah dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Artinya di satu arah, anak yang terus dimarahi terus dihukum. Ya Bu, itu yang dibilang hukuman. Ya, kalau sudah begini sifatnya hukuman, ini yang baru hukuman. Kita memarahi anak, menjustis anak, satu arah.
satu anak kita tidak melibatkan yang lain. Mantong kamu. Dari tadi saya suruh, kok taruh di mana tadi kamu? Misalkan, ya itu hukuman verbal Bu ya, hukuman bukan hukuman fisik tapi verbal. Anak-anak bisa langsung down. Apalagi kalau sudah ada keras, apalagi kalau sudah ada nih kebinatan di dalam mulut. Alhamdulillah, ya jangan ada. Usahakan sebisa mungkin. Nah itu baru dikatakan hukuman. Nah apa lagi dikatakan hukuman? Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun fisik, murid, anak disakiti oleh sesuatu. Itu yang baru dikatakan hukuman. Paham Ibu? Jadi pertanyaan tadi saya, apakah hukuman itu bisa membuat anak yang kedua tadi? Tidak ya? Tidak Ibu. Ya, apakah mau menimbulkan budaya positif kalau dihukum? Tidak. Nah, dari ini Bu. Jadi kita harus pahami apa itu hukuman di sini Bu. Bisa? Jadi hukuman itu bersifat terencana, tidak terencana dan tiba-tiba. Hukuman itu satu arah. Ini ke anak. Hukuman itu diberikan bisa berupa fisik maupun langsung dilepas, langsung ditarik telinga. Ya, langsung dipukul meja misalkan. Itu hukuman. Kalau hukuman fisik yang tadi itu, kalau psikis itu yang mengata-ngatain anak, memang tahu kamu, memang tahu mamamu begini, bapakmu di rumah begini kan, setan. Iya, itu bilang hukuman. Itu bilang hukuman. Dan itu harus dihindari seorang guru Ibu. Saya terus terang juga Bu, saya mengikuti program guru penggerak mulai sadar. Saya hampir 20 tahun juga. Saya berkatakan ke teman-teman, saya sempat menangis Ibu, ya Allah maafkan saya. Banyak dosa yang saya lakukan. Betul Ibu. Tapi tidak tabu bagi seorang guru untuk memaafkan anak. Kita berminta maaf ke anak. Silakan minta maaf kalau memang kita ada. Maafkan karena tidak tabu, tidak turun derajat kita minta maaf ke anak. Ya kalau kita heboh, saya seorang guru, buat apa saya? Saya mau logat Jawa Barat, Jawa Tengah tapi ya ngapain saya mau minta maaf ke sesuatu? Rugi dong misalkan. Seorang guru itu kenapa kita minta maaf? Tidak tahu seorang guru mau minta maaf ke sesuatu itu. Ya, karena kenapa? Kalau kita juga sering minta maaf ke siswa juga kan, oh ibu guru minta maaf, kenapa saya tidak minta maaf juga? Iya tidak? Iya Ibu. Itulah hukuman Ibu. Bisa dipahami Bu sampai sekarang? Bisa. Oke, segar-segar dulu Bu. Mau goyang pocong-pocong atau lanjutkan? Bagaimana? Oke, bagaimana? Sambil minum ya Bu. Sambil minum. Saya minum sedikit dulu Bu. Ya. Bisa fokus kembali Ibu. Oke, kita di konsekuensi. Nah, di konsekuensi ada hukuman, bedakan Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Itu konsekuensinya. Saya bisa kasih contoh. Kenapa kita tidak pakai sepatu hitam pagi? Ini Bu, tahu tidak peraturan sekolah? Ada konsekuensi. Kalau begitu mau diapakan kita kalau terlambat? Ya pulang Kak Ibu, ganti sepatuku. Itu sudah konsekuensi ya. Dia sendiri juga mau. Jadi mau diapakan kita? Ada kesepakatan. Ingat tidak kesepakatan yang kita buat bahwa kita harus disiplin atau tertib berpakaian. Ingat Bu, misalkan. Itu konsekuensi. Bedakan hukuman dengan konsekuensi. Apalagi Bu, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Artinya ada penyampaian ke siswa. Kita buat bersama-sama dulu. Kalau di keyakinan sekolah, guru dan kepala sekolah. Keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas, guru dan siswa.
Kita cari kita itu mau apa nak kalau kelas kita kalau pas kemudian apa dituliskan baru di itu konsekuensi. Ketika anak-anak melanggar, bagaimana konsekuensinya nak? Diapakan ki? Tapi jangan beri hukuman ya, kasih penguatan, kasih motivasi. Baik. Selanjutnya, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi hanya jangka waktu pendek. Beda kalau hukuman bu, hukuman itu sampai ditanam terus sampai tua itu bu, hukuman itu tertanam. Saya juga pernah bu, saya merasakan hukuman waktu saya SD sampai sekarang saya masih ingat tandanya hukuman itu bu. Tandanya hukuman itu betul-betul tertanam bu. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu hanya sesaat diterima. Saya sedikit bercerita waktu SD bu. Saya dijambak rambut saya bu, guru agama saya. Sampai sekarang saya tidak ingat apa dulu alasan sampai ditarik begini bu. Apa dia bilang? Biar dibawa guru SPG, tidak takut-takuti. Oh, sampai sekarang saya melapor ke mama, kau kapan salah nak? Ya, tapi tidak tahu pas kelas 6 saya dipeluk. Pas saya tamat dipeluk bu. Dipeluk sekarang. Tapi beliau Al-Fatihah dia sudah almarhum, ibu aja siapa namanya. Tapi hukuman itu masih ada sama saya di tertanam. Saya dapat sampai sekarang umur hampir 50 itu hukuman itu masih betul-betul ditenangi itu bu ya. Kalau hukuman fisik betul-betul bu. Jangan sekali-sekali. Mari kita merubah itu. Jangan sampai mencederai anak, memukul apalagi psikis. Tertanam itu bu. Ya, bisa dipahami bu konsekuensi? Bisa? Oke, kalau bisa. Jadi bisa bagaimana? Ranah budaya di sini, ibu senior ini bisa ibu? Bisa sedikit ya, sambil belajar. Memang ibu harus diulang, dilatih terus kita bu. Bagaimana kita menyadari terus, bagaimana kita introspeksi diri kita bu. Saya juga bu sebagai guru, ya, saya baca introspeksi diri. Apa sih saya? Manusia kan tidak sempurna bu, ya, kita tidak sempurna. Kesempurnaan hanya dari Allah. Tapi kita bagaimana belajar untuk bisa baik di depan siswa kita, baik hubungan kita antara teman guru, baik dengan teman sejawat, saling asih, saling asuh, saling berempati. Ya bu, kalau ada teman yang lagi bermasalah, kita tanyakan ibu, apa yang saya bisa bantu ibu, ya, apa yang saya bisa kasih ke ibu. Jangan karena guru-guru apa lagi? Guru bantu honor diabaikan. Kalau ada kelompok sini cerita, jangan dikasih tahu dia nih, bukan apa. Ya bu ya, bisa pahami bu ya? Oke. Nah, selanjutnya, nah ini lagi bu, dihukum oleh penghargaan. Tadi pertanyaan saya, tadi pemantik, apakah dengan penghargaan bisa memotivasi anak? Lihat ibu penghargaan ibu. Nah, hukum itu bu bisa menjadi penghargaan bu itu bisa menjadi hukuman bagi anak-anak ini. Yang mana saja bu? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini berpengaruh ibu. Ya. Terus apa lagi? Penghargaan tidak efektif. Tidak efektif kan bagaimana? Kalau ada yang pintar, dia terus dikasih. Naik di atas. Yang lain itu, iyalah Allah ya lo bisa. Dia terus malas dia cari. Dia bermalas-malasan. Kelihatan itu bu, kalau dia terus setuju. Bu, bagaimana kalau dia cuma mau bu? Bagaimana kita bujuk? Ajak dulu ke depan, misalkan. Kasih dia apa? Pandu dia bu. Ya, jadi gitu bu ya. Jadi itu tidak efektif bu penghargaan. Dikasih terus penghargaan itu bisa berubah. Beri aplaus untuk dia, misalkan. Efektif bu. Kasih terus hadiah. Yang lain tidak mau ya pak. Pasti dia yang juara satu. Tidak efektif bu penghargaan. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Betul. Pasti itu tidak jangan. Pasti cemburu ya. Ada perasaan cemburu anak-anak itu. Kita juga bersama guru, kalau selalu saya suruh Ibu Andi suruh kepala sekolah terus, pasti sifat manusia ada kecemburuan, pasti tidak dipungkiri Bu. Selalu saya suruh, misalkan bukan teman saya kan, kenapa tuh Ibu Lian selalu berteman dengan itu, misalkan
pasti ada lain. Karena mungkin banyak ininya dia, maka merusak hubungan tuh Bu. Ya, terus penghargaan mengurangi ketepatan, tidak tepat Ibu, karena satu orang yang selalu dikasih penghargaan. Jadi nanti kalau umpamanya perpisahan, mungkin kita bisa sampai ke kepala sekolah Budi, jangan ada penghargaan Ibu. Bagaimana? Setuju? Teman-teman sepakat? Kita informasi ke kepala sekolah, jangan dikasih ada ranking 1 dan ranking 2 di perpisahan. Sepakat? Iya, betul. Menurunkan kualitas, iya jelas. Kualitas anak diturunkan. Karena yang malas tetap malas, yang tidak mau menjawab tetap tidak mau menjawab. Tidak ada motivasi untuk. Karena dia terus kita kasih menonjol itu anak-anak. Penghargaan kita kasih, ya ini ya, kasih lagi ya. Penghargaan bisa berupa barang Ibu, bisa berupa perkataan, bisa berupa apresiasi, ya itu Bu. Itu yang jelas, yang lain jelas. Mematikan kreativitas, jelas mematikan kreativitas, karena orang yang terus ditunjuk, dia terus berbuat, saya pasti disuruh. Yang lain yang mau dia berkreativitas. Jangan kita ada pasti Ibu tidak nak kasih. Pasti Ibu tidak dikasih apalagi Ibu tidak dikasih tidak dikasih ruang atau tidak dikasih kesempatan. Pasti kurang pintar. Juara satu pasti pekerjaan kelompoknya. Iya betul sekali, kecemburuan sosial. Di guru juga itu begitu. Ya. Ada pasti Bu ya. Jadi kalau saya sih, kalau sekolah sih mungkin sebaiknya ya. Kalau saya kasih penghargaan ke guru. Oke. Penghargaan itu menghukum, jelas menghukum Bu. Ya, menghukum bagaimana nih? Siapa bisa penghargaan menghukum? Menghukum bagaimana? Ketika anak-anak itu selalu dikasih hadiah, pasti dibilang, apalagi besok Ibu berharap, ada penghargaan. Kalau tidak ada, dia merasa baik, jangan begini. Ternyata tidak respon, itu. Ketika anak itu selalu diberi penghargaan pada suatu saat, pada suatu hari, kita tidak kasih memberikan hukuman, kita tidak kasih penghargaan, pasti dia down. Dia tidak Bu. Iya pasti dia itu anak-anak Ibu, saya sudah rasakan. Pasti. Atau bilang, Ibu besok apa lagi hadiah Kak? Kalau ulang tahun Kak, apa lagi nih? Minta Ibu, misalkan apa lagi kita mau kasih ke Ibu? Kalau datang cepat Ibu, apa lagi kita mau kasih ke Ibu? Kita kasih penghargaan terus anak-anak Ibu. Ibu kalau dapat 10 kan apa beda kita kasih ke Ibu misalkan. Itu menghukum teman. Ketika tidak ada kita kasih, dia merasa tidak mau berbuat. Betul sekali. Itu penghargaan, betul-betul ya Bu, pengaruh penghargaan ya. Nah, motivasi dari dalam diri intrinsik. Tidak ada yang lain motivasi dari diri. Kalau kita kasih penghargaan, tidak ada bisa mengatnya. Ajaklah. Iya. Paham Ibu? Bisa Ibu? Dia ngerti Ibu nih? Sampai di sini bisa dipahami Ibu penyampaian saya? Iya. Oke. Jadi terjawab sudah pertanyaan pemantik ya? Oke. 3 pertanyaan pemantik. Bagaimana Ibu perasaannya Bu? Ibu Sari, ketiga pertanyaan bagaimana Ibu sudah terjawab? Iya, oke. Nanti dibahas nanti untuk alhamdulillah ada guru penggerak juga yang lulus. Insya Allah penguatannya lagi oleh Ibu Andi dari ini. Oke. Nah, penghargaan ataupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dikatakan oleh Alif Kohn, orang Tade. Ya, Alif Kohn post tahun 93 itu. Wawancara dengan siapa? ASJD Annual Conference Maret 95 di luar negeri. Ini sudah mengatakan Ibu, sudah hak paten ini bahwa penghargaan atau hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Jadi mulai dari ini, hari ini Bu, kita mulai seperti itu. Jangan kita kasih penghargaan ibu-ibu yang sering kasih gula-gula, yang kasih pulpen, jangan Ibu. Kasihan anak-anak yang tidak pernah dikasih. Pasti juga itu.
Iya ibu, betul. Mematikan potensinya, mematikan kreativitasnya anak. Iya. Ya iya bu, jelas ibu. Sejak K13 itu sebenarnya Iya. bukan cuma orang tua siswa. Yang selalu mau. Nah, kalau begitu bu, solusinya kalau dari saya, face to face kita pakai orang tua, jangan dihubungkan. Kalau dia mau, nah iya, dia mau nggak iya bu. Sebenarnya tadi pintar, tapi tidak bagusnya bu kalau saya hubungkan karena kasihan ibu, kayak teman-temannya lain misalkan. Orang tuanya juga itu. Iya, orang tua yang ini butuh pengakuan memang itu ibu. Capek-capek saya ajaran aku, masa tidak diakui di sekolah misalkan, ya? Bisa ibu ya? Sampai sini paham ya bu? Nah, sekarang ada permainan saya mau bagikan bersama ibu biar tidak jenuh. Mama tadi kata saya. Nah, ada pertanyaan, apakah itu konsekuensi atau hukuman? Jadi saya mau kita uji pemahaman kita hari ini, apakah betul-betul ibu memahami perbedaan konsekuensi atau hukuman. Jadi untuk yang warna merah itu saya kasih tulis hukuman, kalau dia hukuman, kalau dia sebagai konsekuensi saya kasih warna kuning. Bisa ibu? Bisa. Saya. Bantuannya ibu Adi. Kasih. Hanya 2 menit bu ya. Bagian dulu. Satu orang. Ya. Ini yang warna kuning apa ibu tulis? Konsekuensi. Apa ibu? Kalau yang warna kuning warna apa yang ditulis ibu? Konsekuensi. Kalau yang merah dia berupa hukuman. Kasih ibu satu orang warna 2. Ya. Bisa ibu ya? Bisa bu ya? Hanya ini mengatakan. Iya, ada pernyataan itu bu. Apakah dia itu sebentar saya kasih narasinya ibu. Di atas kita lihat. Dua satu orang. Iya, dua satu orang ibu, 2. Iya, ada belum dapat? Yang di belakang tadi ibu Andi. Kasih saya times bu ya kalau sudah cukup. Oke. Baik Bapak Ibu masih semangat? Masih. Oke, lanjut. Oke, ada yang belum dapat Ibu Ade? Tidak Ibu, saya lihat di atas narasinya. Bang, tulis ini kasih banyak-banyak Ibu. Pertama, apakah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah? Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Tulis Ibu. Nomor 1, apa konsekuensi? Kalau dia konsekuensi, tulis cepat baru tempel Ibu. Belum dipaham? Ini Bu, kita bermain di sini. Tempel di sini Bu ya. Tadi tempel maju Ibu. Ayo Ibu maju. Apakah ini Bu konsekuensi atau hukuman termasuk apa dia? Ya. Apakah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah? Disuruh mencatat sesuai. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Jangan disebut. Tulis bawa ke atas. Cepat-cepat Ibu. Bagikan lagi Bu Andi. Ya. Iya, betul. Nah, 1 orang yang 3 deh. Ya. Kalau warna merah itu hukuman, kalau dia konsekuensi itu, ya silakan Ibu tempelkan. Ya tempel di sini. Silakan Ibu, silakan. Ayo. Iya. Nomor 1. Ini katanya hukuman. Ya.
Itu hukuman katanya nomor 1. Tadi ibu begini. Sini Bu. Ya, hukuman. Atau konsekuensi atau hukuman. Ya, oke. Ada yang katakan hukuman. Ada yang katakan juga konsekuensi mencatat. Oh ya, betul soalnya ini. Saya pakai rajin. Iya, mantap, Bu. Ya, pertanyaan kedua. Kasih lagi warna kuning ya. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Membersihkan coretan yang dibuat di atas meja. Apa dia konsekuensi atau dia hukuman? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Bersihkan itu, bersihkan. Apakah itu konsekuensi atau apa dia hukuman? Terus. Tempel lagi di sini, Bu. Ayo maju, Bu. Ayo maju. Hukuman berapa ini? Hukuman ini. Ya, ke sini. Ya, ini. Kalau pertanyaan kedua di sini, Bu ya. Satu lagi ya, yang kedua ya. Untuk ketiga, di sini. Bagaimana kalau tidak ada warna merah Bu? Masih ada warna merah, masih ada. Ini, tadi. Konsekuensi. Iya. Siapa yang tidak ada warna merah? Merah. Oke, membersihkan coretan yang dibuatnya di atas di meja tulis. Apakah ada konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Ya, oke. Oke, selanjutnya. Kasih lagi apa masih ada pertanyaan? Bisa menunggu sebentar. Masih ada kegiatan Bu. Ayo Bu, ya sudah ya Bu ya. Lanjut karena waktu kita Ibu, oke? Sudah ya? Sudah semua? Oke, kita lanjut. Nah, apakah konsekuensi atau hukuman murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah? Apakah ada hukuman atau konsekuensi? Ayo cepat Bu. Ada sini setelah teks. Yang penting Ibu tahu ya yang ditulis Ibu. Apakah itu push up 15 kali? Hukuman atau konsekuensi? Iya. Ini bisa tarik. Jangan dicampur Bu, konsekuensi dengan hukuman. Jangan dicampur. Saya Bi. Supaya masuk. Kalau Bi, saya bisa. Orang kasih sama Bu. Iya. Yang jahat bilang itu. Oke. Benar. Oke, sudah Bu. Ya sudah. Yang penting diingat Bu ya apa saya tulis. Hukuman. Oke, selanjutnya. Apakah dia konsekuensi atau hukuman? Disuruh pulang karena datang terlambat. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Disuruh pulang karena terlambat ke sekolah. Silakan kembali ke rumahnya. Apa dia orangnya? Apa dia konsekuensi atau dia hukuman? Silakan Ibu. Cepat-cepatan Ibu. Oke. Masih ada Bu yang mengatakan itu hukuman. Oke, tidak apa-apa. Oke, sudah ya? Sudah Bu ya? Apa Ibu? Oke. Ya. Oke, sanksi.
konsekuensi atau hukuman. Oke, kita lihat Bu ya. Nah, kita mulai pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena apa? Saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah. Apa itu konsekuensi apa hukuman? Oke. Iya, ada aktivitas fisik di sini. Iya, betul sekali. Itu hukuman. Iya, oke. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuat di atas meja. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Hukuman. Iya, dia menghapus ya. Dia melakukan. Tapi kalau dia kesempatan kelas, gimana? Kalau saya sanksi kan? Iya. Sanksi. Sanksi kalau Konsekuensi. Konsekuensi. Karena kalau kita, misalnya kita buat kesempatan kelas harus bersih. Iya. Kita katakan, kenapa Kijora tidak ingat di kesempatan kelas? Tak ingat Bu, saya minta maaf. Itu apa? Konsekuensi. Konsekuensi Bu. Jangan bilang karena fisik ya. Iya. Jangan kita lalu. Kalau ada tulen Iya, sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Oke. Ini termasuk ya, kita setuju ya konsekuensi ya. Iya, oke, baik. Murid diminta untuk push up. Jelas itu hukuman ini. Tidak bisa disuruh push up kasihan. Ya. Kita deal ini, kita sepakat ya Bu ya. 15 kali itu push up itu hukuman. Jangan Bu ya, jangan Bu. Oke, disuruh pulang karena datang terlambat. Konsekuensi. Kita punya kesempatan sekolah bahwa datang tepat waktu. Apa yang kamu lakukan kalau keluar terlambat? Ya Bu, biasa terlambat Bu, saya minta maaf Bu. Kalau dia minta maaf ya. Kalau dia sadari dirinya dia salah, kenapa tidak kita maafkan? Jangan suruh pulang terlambat Bu. Bisa Bu ya? Jadi sekarang insya Allah kita belajar untuk membedakan apa itu konsekuensi dan apa itu hukuman Ibu. Bisa Ibu? Bisa. Oke, masih semangat? Semangat. Oke, nah untuk mengatasi hukuman yang kita akan berikan, kan tidak bisa. Ya, ada dikatakan restitusi. Kalau ada masalah, anak-anak membuat kesalahan, jangan memberikan langsung hukuman. Kita ada dikatakan di dalam restitusi. Ya, apa itu restitusi Bu? Proses menciptakan kondisi bagi murid yang untuk memperbaiki kesalahan sehingga kembali pada kelompok umum dengan karakter yang lebih kuat. Yang bagaimana maksudnya ini Bu, menciptakan proses, menciptakan murid memperbaiki? Kita menanyakan dulu, kenapa kita lambat nak? Kenapa kita pukul teman tak? Baguskah itu kita lakukan nak? Tidak bagus Ibu. Masih ingat di kesempatan tak nak? Tidak Ibu. Apa yang kita kesempatan tak itu nak? Bahwa kita harus saling menyayangi dengan teman. Oh iya Bu. Jadi baguskah itu apa tidak nak? Tidak bagus Ibu. Bisa mau diulangi lagi nak? Tidak Ibu. Jadi anak-anak itu tidak merasa bersalah. Dikembalikan itu karakternya Bu. Bahwa dia akan merasa, oh, minta maaf Bu, saya salah Bu. Saya langsung memukul teman gara-gara medsos Ibu. Kenapa dipukul? Karena dia Bu dipukul gak duluan misalkan. Jadi ada komunikasi, ada proses diskusi Bu. Jangan langsung memukul. Jadi anak-anak yang melakukan kesalahan di sekolah atau di kelas ada dikatakan restitusi. Ya, memecahkan masalah anak-anak yang berbuat kesalahan ada dikatakan dengan restitusi. Harus kita restitusi. Apalagi Bu, restitusi itu berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk berbuat membuat aman, salah ya, membuat aman ini Bu dan terkendali. Maaf. Oke, jadi yang saya katakan tadi Bu ya, jadi untuk anak-anak yang berbuat salah jangan kita memberikan hukuman, tapi ada dikatakan restitusi, memecahkan masalah. Restitusi. Nah, di restitusi tadi. Nah, untuk restitusi untuk mengingatkan anak-anak dalam melakukan kesalahan, ada yang kita harus melakukan keyakinan kelas dulu, mengingatkan mereka.
Ingat kena apa keyakinan kelas ibu? Oh, tidak ibu, tidak langsung sementara ibu guru berbicara tidak memotong pembicaraan ibu. Ingatkan ataupun begini, misalkan ada anak-anak yang merobek coretan bukunya, ya langsung merobek sama kertas temannya, katakan dulu, masih ingat keyakinan kelas ibu? Jadi anak-anak itu kalau sudah dibantu keyakinan kelas itu Bu, sangat-sangat membantu kita untuk mengembalikan jadi diri anak itu ketika dia salah, kita mengingatkan. Nah, di keyakinan kelas itu bukan kita yang buat Bu, tapi siapa? Siswa? Siswa. Kita ajak berdiskusi. Oke, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Goldstein tahun 1998, yaitu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang di dalam intrinsik, arti dalam jiwa. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi bedakan ibu peraturan di keyakinan kelas Bapak Ibu itu kalimat positif. Kalau peraturan kan biasanya dilarang buang sampah, itu tidak. Itu kan peraturan. Ya harus ini. Tapi kalau di keyakinan kelas buanglah sampah pada ciptakanlah kondisi aman serta nyaman di kelas. Itu keyakinan kelas. Bisa ibu ya? Jadi kalau buat lagi kesempatan kelas, atau keyakinan kelas, maaf, jangan ada kata dilarang, jangan. Ya, jadi arahkan kalimat-kalimat negatif menjadi ke positif. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita arahkan kembali, ingat tidak keyakinan kelas tanah. Oh iya Bu, maaf Ibu, saya tadi Bu, ternyata di keyakinan kelas itu ada kalimat sayang menyayangi dengan teman. Kita sayang teman karena sayang Bu. Bagaimana cara supaya kita sayang? Oh minta maaf Kak Ibu. Itu minta maaf ya, saya pegang. Kita mau ulangi lagi nak? Tidak nih. Jadi anak-anak ketika emosi tinggi itu tidak bisa stabil Ibu. Jadi kalau ketika emosi dalam keadaan dia bersalah, kita langsung cecar dia kalimat-kalimat yang negatif, kita langsung pukul atau kita langsung gertak. Apakah itu bisa tidak berdorong? Iya langsung bilang ini mantong itu guru percaya misalkan pacecera. Ya, saya juga Ibu masih perlu belajar. Saya harus mengulang terus materi ini. Saya harus mendalami terus sebagai guru. Saya harap juga kita materi ini tidak semacam apa ya. Aja sekarang besok berubah, tidak berproses gitu. Berproses gitu. Mungkin adalah dikatakan refleksi. Ini semua sejalan dengan kurikulum Merdeka Mengajar. Ini Bu, restitusi. Ya. Pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana caranya Bu? Kalau kita mau membentuk keyakinan kelas, keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak daripada peraturan. Ya, yang lebih rinci dan konkret. Jadi untuk di kelas itu kita harus konkret. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan universal, ya. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, ya. Universal itu menyeluruh, buat ya universal itu artinya umum ya, bersifat umum. Kalau universal artinya. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kalau banyak itu pusing nih, siswa tak menghafal. Yang terlalu jangan sampai 10-20 tidak Bu. Keyakinan kelas sehingga mudah diingat dan difahami. Terus semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Berarti artinya di sini kita harus berdiskusi. Ya, paham? Kenapa Ibu banyak? Ya, itu maksudnya Ibu ya. Oke. Jadi terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa saja berubah-berubah sesuai dengan waktunya.
kayaknya siswaku ini dalam 2 bulan ini tidak mampu kegiatan kelasnya dia buat lagi kak deh. Buat apa ibu? Ganti lagi, buat lagi. Sampai dia bisa menyadari dirinya bahwa ini yang harus saya pertanggungjawabkan. Kalau kita lakukan ini kontinu dan konsisten ibu, insya Allah kelas kak. Saya akan belajar kelas saya juga bu, sebagai guru penggerak. Ya Bapak Ibu ya, jadi meninjauki kembali. Jadi jangan itu tahun sekarang ini lagi semester 2 ibu dengan kelas tabe baru ibu baca kembali. Dan anak-anak harus diingatkan terus. Apalagi kan masuk kelas apa kayak benar kelas tak? Oh ini oke masuk. Ada yang masih ingat kayak kelas hari ini? Ada yang kita mau belajar harus apa? Ada yang bisa kasih tahu, kasih ingat ibu? Kayak kelas seperti tadi saya bilang bu. Pada saat kita kesempatan kelas belajar ini ada ya, harus apa tadi saya bilang, ada yang pertama kegiatan saya lihat, masih ingat tidak saya tampilkan kesempatannya itu. Jadi jangan semester 1 semester 2 itu lolo. Jadi tolong, kalau butuh 1 bulan 2 kali kenapa tidak? Kita lihat anak-anak itu bu berproses. Kalau tidak perlu dibuat keyakinan kelas kalimatnya, hilangkan, kasih yang lagi. Kalau ada nih misalkan sudah terbentuk budaya positif di anak itu, kita hilangkan, ambil lagi yang lain. Iya, ambil lagi. Sudah ada nih siswaku ini, sudah bisa milih sadar diri nih, saya harus buat lagi. Karena anak-anak itu ibu selalu berkembang, selalu lain sekarang 1 bulan salahnya, besok lagi lain salahnya. Karena dipengaruhi oleh apa ibu? Ada yang bisa faktor lingkungan, faktor situasi banyak. Salah satu ibu saya sudah tahu. Faktor keadaan dari rumah, bawa HP, ya banyak sekali faktornya. Maka itu kita harus lihat keyakinan kelas sewaktu-waktu. 1 jam lebih. Oke. Ya. Sampai di sini bisa kita sepakat untuk membuat keyakinan kelas kita masing-masing. Bisa bu. Bisa ya? Bisa. Jadi ini tadi sifatnya jangan banyak-banyak bu. Jadi sewaktu-waktu kita bisa meninjau kembali. Artinya meninjau kembali, lihat bisa dirubah. Oke, nah sekarang kita lihat lagi bu, tabe peraturan dan keyakinan kelas nilai kebajikan yang 7. Apa itu perbedaannya bu? Kalau di peraturan, kan sekarang tidak ada lagi peraturan ibu, tidak ada lagi peraturan itu di sekolah. Semua keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Apa itu di peraturan? Kalau peraturan itu biasa kalimatnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu terlalu terlalu apa ya? Bikin peraturan. Tapi kalau mau kita buat kayak kelas, bertanggung jawab. Jadi, bukan hanya buku saja yang mau tempatkan. Jadi ketika bertanggung jawab, menyapu kelas, ya, terus mematikan listrik, mematikan kipas angin. Jadi sifatnya universal di sini bu. Ya. Terus apa lagi? Jadi selama coba kita pikir siapa yang sudah berbuat keyakinan kelas di kelasnya? Ada. Kita tinjau kembali bu, apakah itu peraturan? Apakah dia sudah termasuk keyakinan kelas? Ya. Nah, terus apa lagi? Dilarang mengganggu orang lain. Itu kalimat negatif bu. Kita ubah menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini sudah include bu, sudah ada di dalam. Tidak boleh pukul temannya, tidak boleh membentak temannya, tidak boleh berkelahi. Tapi kalau ini masih hanya peraturan, jadi diganti kalimatnya bu. Tidak apa-apa. Kalau benar-benar kita luruskan. Begini bu, kalau anak-anak membuat, kita yang luruskan, kita klasifikasikan, baru kita yang berikan ke anak ibu. Nah, jangan mikir dia. Apa kira-kira nak? Kalau bilang apa peraturan kita buat keyakinan? Apa yang kamu minta?
Ibu dilarang menggunakan online. Ya, jangan dipakai kata dilarang. Nah, apa kira-kira yang bagus? Paling tinggi, apalagi kalau kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu pasti sudah bisa. Kecuali kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 memang butuh bimbingan khusus. Iya, betul sekali. Betul sekali Bu Haji. Nah, sekarang dilarang melakukan kekerasan. Nah, apa kalimatnya? Kita maaf ada yang terlewat. Hadir di sekolah 15 menit sebelum memulai pelajaran. Itu masih peraturan. Tapi kalau sudah masuk ke ranah keyakinan kelas, menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan berkomitmen. Ya, berarti berkomitmen di, ya, bukan pada lagi itu. Ada tebak waktu. Bisa. Ya. Terus apa lagi Bu? Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas itu keselamatan dan menghormati orang lain. Ubah kalimatnya. Berarti kata-kata yang di dalam dibuat itu Iya, iya betul sekali Bu Ali, mantap Bu. Oke, di peraturan kelas itu kalimatnya dilarang menggunakan narkoba misalkan, jagalah kesehatan. Dilarang makan makanan di luar kelas jajan di halaman sekolah, katanya jaga kesehatan. Kalau diganti gitu, bahasa halus. bahasa halus, bahasa positif namanya Ibu. Nih, oke. Terus selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Apa kalimatnya? Menghormati orang lain dan sabar. Tidak mau antri Bu, selalu mau cepat saja menyerobot Ibu. Gantilah menghormati dan harus kesabar. Ya. Terus apa? Dulu ini ya menggunakan masker, sekarang tidak milik. Itu kesehatan dan keselamatan kita. Terus jangan berlari di kelas atau di koridor. Di koridor itu Bu, di halaman ya. Koridor di halaman, di lapangan. Itu artinya kalau kita bikin keyakinan kelas, jaga keselamatan dan keamanan. Kalau itu menggunakan Apa kira-kira? Apa kira-kira? Apa? Siapa yang bisa masukkan? Kalau ada yang bilang dilarang menggunakan HP, apa kira-kira kalimat positifnya untuk jaga kelas? Apa? Simpanlah HP saat pembelajaran. Disiplin. Ya. Disiplin. Dan tanggung jawab, tidak pegang HP-nya. Oke. Bisa ya? Jadi bisa ya? Kita nanti lihat Bu. Berproses pelan-pelan buat buang hal-hal. Ya, siapa tahu ada teman yang mau ada kegiatannya bisa, silakan Ibu. Oke? Tapi lagi sedikit Ibu ya. Oke, nah inilah kita salah satu contoh dari bentuk membuat kesadaran atau keyakinan kelas ya. Gini ada, ini sedikit saja Bu, ada komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur, peduli. Itu saja Ibu. Walaupun anak-anak buat banyak di dalam, tapi tidak apa-apa Ibu. Kita tambahkan, kita kasih apa lagi? Kita buatkan, misalkan begini. Betul sekali disimpulkan. Atau kita sama-sama membuat. Ya ini kalau sedikit ini. Betul sekali, betul sekali. Jelaskan Ibu ini. Jelaskan karena itu anak peraturan itu. Sekarang kita yakin, keyakinan. Betul sekali. Jadi guru harus juga selalu cari cari tambahan untuk membaca banyak. Di PMM Bu banyak sekali boleh positif di situ. Sampai di muntah-muntah lihat pengertian. Saya buka PMM, di PMM itu Bu, di tadi saya sedikit keluar dari arah jalur materi ini. Itu di PMM itu ada bilang asisten guru ya. Saya coba buka di asisten guru di PMM, saya klik, saya cari pertanyaan, saya muncul semua jawabannya. Enak sekali. Iya, biasa asisten guru itu diklik, tek. Silakan menulis pertanyaan Anda. Cari RPP tema, misalkan tema RPP modul ajar berkebinekaan, ada semua di dalam. Ya. Kalau mungkin dia contoh keyakinan kelas, ada semua di sana untuk referensi kita sebagai guru. Cari kan kayak kita guru itu guru
harus bisa menggunakan ATM. Bukan ATM BRI, Budi. Bukan ATM BPD, bukan. ATM itu ambil, tiru, dan modifikasi. Jujur saya Bu selalu ATM Ibu. Sampai saya sekarang ini saya suka ATM Bu. Saya ambil, saya buka di Malaysia guru-gurunya. Saya buka di internet cari caranya orang Arab, bagaimana cara anak-anak akhlaknya. Saya buka Ibu. Ambil ki, tiru ki, dan modifikasi, cocokkan sesuai dengan karakter yang ada pada anak-anak kita. Jangan diambil karakternya orang Jawa, kasih masuk di sini, tabe. Akan tidak sih, tidak cocok. Jadi guru itu Bu, ya guru sekarang itu Bu harus apa ya, melek dengan ilmu. Pendidikan itu Bu tidak apa ya, tidak statis, tapi dia dinamis, berkembang sesuai dengan perkataan Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu harus mampu menuntun siswa kembali ke kodrat zaman dan kodrat apa? Zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman itu bagaimana perkembangannya? Jadi tidak mungkin tahun 73, 80, tahun 80 sama Ki mengajar dengan anak sekarang. Jangan Ibu, karena berbeda nih. Sangat 120 derajat. Sekarang anak milenial loh Bu. Anak milenial itu dikalang-kalang pakai HP. Apa kalau berbicara nih? Oh, ya, oke. Sedikit saya juga Bu. Saya harus konsentrasi dulu untuk saya bisa terus merubah terus menggali apa sih kekurangan saya, refleksi saya. Sampai sini ada pertanyaan Bu? Oke, nah lanjut lagi Bu, stadium materi Bu. Sabar nih. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini harus juga Ibu tahu. Ibu juga punya dasar, 5 anak siswa kita juga punya 5 kebutuhan dasar manusia. Siapa yang bisa menggali gini? Butuh apa ini? Butuh makan ya? Butuh makan untuk apa? Untuk hidup. Berarti kita butuh hidup. Terus ini butuh apa? Butuh apa ini? Kasih sayang. Kasih sayang. Betul tidak? Butuh kasih sayang juga. Kita juga butuh kasih sayang, disayangi kepala sekolah misalnya. Iya, disayangi dengan teman, disayangi oleh guru senior. Butuh kita, butuh perhatian. Bagaimana kalau disisihkan di guru senior? Entah kita mana misalkan. Iya. Apalagi Bu, kebutuhan dasar. Ini apa? Bermain, rekreasi. Kita harus berrekreasi dong. Masa kita bisa rekreasi? Ayo kita bercanda dengan teman. Ayo kita butuh itu. Kalau tidak kita penuhi salah satu ini stres Ibu. Ya? Apalagi Bu? Butuh apa ini? Butuh kekuasaan. Kita harus butuh kekuasaan. Artinya butuh kekuasaan ya. Anak-anak juga kita harus di dalam kelas nggak boleh gini caw-caw anak tak ya. Oke. Ini. Nah, butuh bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, berkuasa, penguasaan, kebebasan untuk mandiri dan kesenangan. Ini kebutuhan yang kita sebagai guru harus tahu. Ya, ini juga kita harus menyadari bahwa anak-anak ini adalah butuh juga ini Bu. Butuh. Ya, nah, saya rasa kalau ada kan sudah yang lain itu sudah lengkap di rumahnya ya, alhamdulillah, tidak butuh lagi. Oke, sekarang saya untuk mengajak ke Ibu untuk merenungkan sedikit di mana sih saya posisiku selama ini sebagai guru. Renungkanlah Ibu, sampai di 20 tahun, 13 tahun yang lalu saya di mana posisi mana saya berada sebagai guru. Karena guru Ibu itu adalah apa? Imbalannya surga. Betul, surga Ibu. Kita memanusiakan manusia Bu. Dari yang tidak tahu mencari tahu, dari akhlaknya yang tidak tahu, pelan-pelan kita serubah. Tetapi kalau kita salah mendidik di hati juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang saya ajak untuk merefleksi kita, mengingat kembali di mana sih posisi saya sebenarnya? Apakah saya di sini? Mau tidak Ibu? Mau tahu Bu? Oke. Atau kita senam-senam dulu? Kamu ini? Oke.
Oke, lanjut ya. 5 proses sebagai pembuku. Apakah ada di sini sebagai pembuku? Biasa bilang patuhi aturan saya. Awas, kau tidak lakukan ini. Itu kalimat-kalimat penghukum ya. Apalagi kamu selalu salah. Dari tadi saya bilang tidak pernah benar. Misalkan selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu itu tak kamu terlambat. Temanmu sudah pulang nih, masih kau di sini selesaikan tugas. Apa itu? Biasa tidak begitu, Bu? Biasa. Biasa ringan. Iya. Iya, Bu. Ada yang di posisi ini biasa? Ada? Terus terang, Bu? Manusiawi, Bu. Manusiawi. Kita manusiawi. Apalagi kalau ada masalah dalam rumah. Kalau ada di buku masuk, kalau saya di buku udah sembang, kalau ada naik nyarisnya masuk ke buku. Baru masuk. Ya. Jadi kita di guru seperti ini senantiasa percaya pada satu cara agar belajar bisa berhasil, itu cara dia. Dia itu berpikir kalau dengan cara ini pasti tidak berhasil mengajar. Oh iya, merasa bangga dengan cara kamu menghukum pasti anakku berhasil. Oh tidak, ya. Oke, kita lanjut. Jadi sebagai guru dipasang posisi hukum. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Yang bagaimana ini membuat bersalah? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Pernah begitu? Kecewa sekali karena dari kemarin ini kecewa aku. Itu menghukum itu, Bu. Dia suruh dia bersalah. Apalagi kalimatnya, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu, membersihkan kok kasih membersihkan kok. Itu membuat bersalah. Apalagi, bagaimana coba kalau bagaimana kalau orang tuamu tahu kau di rumah di sekolah begini, awas aku lapor kau misalkan. Ku telepon sekarang orang tuamu, halo, jangan, Bu. Ternyata saya juga di mana posisi sini. Saya juga sering ini selalu. Jangan Ibu. Saya di sini saya sudah sadar. Saya di sana belajar, saya harus kurangi dan berproses itu. Tidak langsung berubah Ibu. Saya tidak minta saya harapkan pelan-pelan. Apa yang dikatakan Ibu guru agama? Istiqomah, Bu ya. Istiqomah bila Ibu guru. Jalankan terus. Kalau gagal lagi, ulangi terus. Pelan, astagfirullahaladzim. Tadi gak marah, astagfirullahaladzim. Naik emosi itu, astagfirullahaladzim ya. Oke, jadi membuat. Nah, di posisi ini tadi, ayo kita fokus. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Dia nilai, sekali apa dia? Kayaknya dia terpuruk Ibu. Kalau selalu disalahkan, murid merasa tidak dihargai, tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang sayangnya. Kalau selalu disalahkan, kamu tahu dia tidak ada gunanya, ya? Oke. Selanjutnya, saya berpikir, malam sebagai teman. Ini juga saya biasa sebagai begini. Ingat, ayo bantulah dari Ibu, ayo Mina. Posisi teman itu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Itu posisi sebagai teman itu. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti dibereskan. Ya pulang mikir. Enggak udah juga ya, Bu ya. Posisi siapa yang biasa begini ini biasa kayak ada yang merasa tiba-tiba dirangkul. Kita itu sama apa ya? Kita bisa bersahabat siswa, tetapi kita bukan sahabatnya. Bisa. Kita teman siswa, kita bisa berteman, kita bersahabat sama siswa, tapi dia bukan teman kita. Itu teman kami itu. Kita bisa bercanda, oke. Kita bisa bermain, silakan. Tapi dia bukan teman kita. Ada hijab atau ada yang harus pembatas kita. Seorang guru, kita harus beribawa dengan mereka, ya, beribawa dengan mereka, tapi tidak juga menjaga image. Paham maksudnya?
Ibu. Nah, oke. Jadi ya sudah. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak temanku, saya berteman kita. Ini biasa kejadian di SMA ya, di SMA SMP ini begini. Iya, murid merasa dikecewakan, tidak boleh berusaha, jangan milih begitu kali pada bapak, misalkan ibu. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi karena seperti temannya, dia suka terus milih putri, ibu putri terus milih lagi temannya karena seperti temannya. Ya, iya. Betul Bu. Ah, Di SMA itu biasa terjadi Bu. iya betul sekali. Sampai jadi. Oke, jadi ini posisi yang keberapa ibu? Posisi ketiga. Oke, posisi keempat sebagai pemantau. Oke, bagaimana tuh pemantau Bu? Peraturan apa memantau? Peraturan apa kita apa yang kamu telah lakukan? Dipantau terus. Apa tadi kau lakukan? Tadi kurang sekolah kau, datang sekolah apa melakukan dari mana apa? Tadi di kelas apa kau lakukan? Dipantau terus. Kita tanya kepo. Sebab tapi kalau ini sih, kalau si pemantau ini saya juga suka begini untuk mendisiplinkan anak, mengingatkan anak kalau SD harus dikontrol betul. Iya. Nah, sanksi atau konsumsinya apa? Jadi ini Bu, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ada datanya, ada bimbingan konselingnya, ada catatan sikapnya di sekolah, di kelas, maaf. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru. Iya. Ini berawalnya dari sini, pemantau. Dan yang terakhir, manajer, di posisi manajer. Oke, guru di posisi manajer ini, apa kalimatnya itu? Apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas. Ketika dia berbuat salah, apa yang kita lakukan? Apa yang keyakinan kelas masih ingat? Oh, misalkan dia langsung pukul temannya itu berkelahi. Keyakinan apa di kelas karena kita sudah buat? Saling saya menyayangi. Kita sudah lakukan itu Bu? Tidak Bu. Bagaimana caranya supaya kita tidak mengulangi lagi Bu? Ya? Nah, terus apa lagi? Apakah kamu yakin dengan meminta maaf? Atau apakah kamu yakin dengan ini? Bisa saya yakin, insya Allah saya bisa. Misalkan. Ya? Terus apa lagi? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Misalkan begini, kamu yakin kamu salah? Salah. Kamu bisa perbaiki? Bisa. Dengan apa? Mungkin saya bisa minta maaf Ibu. Saya bisa kembalikan pulpennya Ibu, misalkan. Ya? Terus apa lagi? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Berarti saya salah Ibu. Salah Kak Fadil, minta maaf Kak Kilap Kak Ibu, misalkan. Itu sebagai manajer. Ada pertanyaan ini, pertanyaan manajer ini. Ini yang pertanyaan seorang manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaiki lagi? Entah dia tidak berencana. Kalau saya terlambat Bu, bangun ke tempat waktu Bu, tidak malam tak begadang Ibu, tidak main HP kan? Itu yang dibilang Bu. Bisa. Ya, jadi sekarang Pak saya mau tanya, kita mau posisi mana? Iya, oke. Dari sekian kali 5 posisi kontrol, kita seorang guru seharusnya sebagai manajer. Tapi tidak menutup kemungkinan kita sebagai pemantau juga Ibu. Sewaktu kita pemantau, ya, di manajer juga. Jadi seorang guru, tabel ini, silakan seperti manajer di sekelasnya, insya Allah bisa. Ya, baik. Terakhir, nah ada satu tindakan atau proses yang dinamakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas ini. Nah ada 3, apa itu segitiga restitusi? Merupakan suatu proses dialog oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, apa prosesnya itu Bu? Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi kesalahan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, bagaimana cara Ibu kalau kita mau
mempraktekkan ini Bu, ada masalah di kelas. Yang bagaimana itu menstabilkan identitas? Oke, ini ada sesinya. Pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak-anak berbuat salah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalkan kita begini, memang berbuat salah itu seorang manusiawi. Saya juga kalau di posisi kita seperti itu marah Kak, Mbak. Itu dibilang menstabilkan kembali identitas. Jadi anak-anak tidak langsung terpojok. Oh iya, ini memang manusiawi itu buat kesalahan. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Tapi, ya berperan menggeser identitas murid ke identitas gagal, ke identitas sukses. Kalau anak-anak kan gagal pada saat dia berbuat salah, ada masalah dia gagal itu Bu. Kita kembalikan ke identitasnya, bahwa dia seorang yang manusia yang tak luput dari kesalahan. Terus jangan mengkritik murid dengan yang sedang mengalami identitas baru. Jangan sia sama sekali kalau berbuat salah langsung kita gertai. Jangan ibu ya, jangan kata-katain, jangan. Baik, panggil. Ada bukan proses diskusi. Inilah diskusi segitiga diskusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, apa-apa pertanyaan kalau kita mau membuat menstabilkan identitas? Satu, membuat kesalahan yang wajar sesuai kepada iya. Nah, kalau yang salah itu kan sudah wajar sebagai manusia, pasti begitu. Terus apa lagi yang bisa kita pakai? Manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, tidak ada yang sempurna. Nah, terus kita bisa memperbaiki masalah ini. Nah, tenang. Tapi distabilkan kan, kalau orang lagi marah, orang emosi, stabil enggak emosinya? Tidak. Kita juga itu. Dan segitiga restitusi ini kita bisa terapkan bukan di sekolah, di rumah bersama suami, di anak, di kehidupan kita di rumah ini. Bagus sekali kita terapkan dulu. Ya? Dan saya sedikit bercerita, saya tidak tahu namanya dulu ini begini, tapi saya sudah terapkan. Saya terapkan dengan begini. Seorang anak yang suka mengambil barangnya temannya bisa mengaku, bahkan dia mengambil uang saya beberapa ratus ribu, dia mengaku dengan cara begini. Tapi saya tidak tahu namanya. Apakah itu restitusi? Saya cari caranya seperti kebus. Saya cara begini. Memang saya juga biasa tak ambilnya. Saya bilang begini, kembalikan dia. Bukan teman, bukan cuma saya yang dibisarkan, tapi kembalikan lagi. Iya. Salah memang wajar gitu. Ya, ini Bu. Ya, apalagi kalimatnya. Saya tidak menanyakan kesalahan tapi fokus pada perbaiki masalah. Saya tidak salahkan Kina, tapi saya tidak perbaiki kenapa begini. Tidak salah Kina, tapi kenapa begitu? Salahkan. Nah, terus apa lagi pertanyaan yang kita harus ajukan? Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik? Sudah baik kita rasa berkelahi? Baik ini kita rasa? Tidak Ibu. Jadi bagaimana kita? Baik ini kita kalau kita kumpul teman kita rasa hebatnya kita misalkan. Tidak. Itu kalimat-kalimatnya. Apa? Menstabilkan identitas. Selanjutnya, kalau anak-anak itu sudah stabil identitasnya, sudah dikembalikan, sudah tenang-tenang bisa gitu. Tarik nafas nih, tidak emosi nih, tidak merah di matanya. Kita lanjutkan di memvalidasi tindakan yang salah. Yang bagaimana itu Bu? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalkan bagaimana? Kamu tadi ambil makanannya temanmu, kau mencuri dia. Kenapa kau ambil? Lah kalau ibu tidak bawa uang jajan. Itu. Kan itu apa alasan bisa kau lakukan begitu? Kenapa kau ambil dia? Tidak bawa uang jajan ibu. Ya, akhir. Terus guru bergeser ke pemikiran stimulus menjadi proaktif. Tapi kita akan terus kita gali terus itu apa itu sampai dia begitu. Terus mengenali kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi dan memojokkan. Jadi saya iya kenapa begitu lah? Coba senyum saya supaya dia kembali memvalidasi yang salah. Ternyata ibu tidak salahkan saya. Ternyata paham maksud saya Bu ya? Paham ya? Oke. Terus pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan dalam memvalidasi tindakan yang salah. Satu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari hari ini, tapi besok tidak jadi mengulangi. Bisa. Kamu bukan melakukannya tanpa satu alasan. Misalkan
kamu lakukan ini pasti ada alasannya nak. Kenapa Ki? Kita harus ditanyakan Bu. Nah, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Iya Bu, saya pukul Ibu karena saya tidak pinjamkan sebenarnya, bukan dipaksa Kak Ibu. Karena alasannya. Hilang jangan serta-merta langsung ngomong. Sini kamu, sini. Sini, misalkan ya, ada. Dan mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu pengetahuan yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajari Nah, bersediakah kamu berubah nak? Siap untuk berubah, tidak mengulangi lagi? Ya, siap Bu. Dengan cara apa? Ini dan ini. Itu yang dikatakan Ibu, memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Ini di yang terakhir. Ketika tadi sudah stabil identitasnya, sudah tadi apa kedua tadi Bu? Memvalidasi. Sudah memvalidasi tindakannya, sudah aman. Kita lanjut ke menanyakan keyakinan. Apa itu? Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi dengan secara intrinsik. Artinya yang bisa merubah kamu kan bukan ibu, kamu sendiri. Tuh bisa tidak berubah. Biar paksa kita tapi tidak mau Ki. Itu. Yang bisa merubah kamu siapa? Kau dirimu sendiri. Masa kamu sampai begini terus? Masa kau tidak kasihan ke sang ibu dari pagi mau potek-potek tidak mau mendengarkan? Apalagi kalau kelas 6. Dari hati ke hati, ada di katakan lagu sentuhlah dia tepat di hatinya. Nah, kalau ibu kita sendiri kalau sentuh hatinya anak-anak, dia akan menjadi milikmu selamanya. Itu Ibu, sentuh hatinya Ibu. Jadi itu Bu, jangan langsung jadi gitu. Yang maksudnya meyakinkan. Terus saat perilaku telah divalidasi dan identitas sudah sukses dan stabil, maka murid tetap telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Iya Bu, keyakinan kemarin kita buat itu tidak saling saya menyayangi. Berarti saya salah Ibu. Salah. Dia pasti mau tidak mau pasti dia akan dia pasti sadar saya salah. Tapi pada saat emosi, aku kasih mengaku salah kok, pasti tidak mau Ibu. Kan masih dalam keadaan marah. Jadi intinya Ibu itu berdiskusi adanya komunikasi. Oke. Pertanyaan apa yang mau ditanyakan itu? Sebagai keluarga kelas apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah disepakati nak? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Buku sebagai apa nak? Ya. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang seperti jujur. Saya suka sayang sama teman. Saya menyayangi guru. Oke. Nah itulah tadi segitiga diskusi di akhir materi kita ya untuk hari ini. Saya sebagai guru pada pribadi saya sendiri, intinya saya harus banyak berproses. Semua yang saya dapatkan, Ibu dapatkan hari ini tidak semerta seperti gampang membalik telapak tangan, harus berproses. Apalagi kita punya sendiri, punya karakter dan sifat berbeda masing-masing Bu ya. Kita dari diri sendiri Bu. Kalau saya bisa terima kenapa tidak? Tapi memang karakter orang ada yang keras sedikit, ada yang lembut, ada yang memang bakar betul. Tapi ingat Ibu, kalau kita punya Allah, punya Tuhan, pasti kita akan bisa empati. Tapi kalau kita tidak punya, kita tidak merasa ada Allah, ada Tuhan di hati kita yang mengendalikan kita, pasti keras batu hati kita. Itu saja Bu. Nah, itu saja akhir saya sebagai guru. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Ibu Bapak ya atas kesempatan hari ini. Saya sebagai manusia yang penuh dosa, saya tidak sempurna. Saya juga perlu masih belajar. Saya berterima kasih untuk waktunya telah diluangkan untuk mendefinisi budaya positif ini. Mari kita sama-sama membentuk budaya positif di sekolah kita. Insya Allah materi ini mungkin kalau ada masih abu-abu, masih melayang-melayang, silakan berdiskusi dengan saya. Silakan, pokok ada nomor HP saya, ya. Ada nanti berkait dengan itu dan mungkin insya Allah dilanjutkan materi ini kepada guru penggerak baru kita, insya Allah nama Ibu Ani. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih Bu.
Demikianlah materi yang dibawakan oleh Ibu Nur Ardianti, SPD MPD, tentang diseminasi budaya positif di komunitas KGG Mini Mario Rio SD Negeri 4 Mamuju. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin yang berbahagia, kita akhiri seluruh rangkaian acara yang telah kita lalui bersama sehingga kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.